Baik pemirsa, untuk bisa berbincang mengenai hal ini kita sudah terhubung dengan dua narasumber yang sudah bergabung tentunya ada Mas Dhani Amrul Ihdan selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh pemirsa TV One. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita untuk memberikan pandangannya tentunya Mas Diki Budiman, the epidemiolog Griffith University Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Diki. Waalaikumsalam Mbak Putri, Mas Dhani, dan pemirsa TV One. Selamat malam. Baik, kita langsung saja mendengarkan informasi terbaru mengenai vaksin yang sudah tiba di Indonesia semalam ini dari Mas Dhani. Mas Dhani, sepengetahuan kami, ini uji klinisnya sebenarnya belum tuntas, belum usai. Kemudian pihak dari BPOM ini untuk bisa memberikan izin untuk bisa penggunaan secara darurat juga membutuhkan dokumen-dokumen, data-data apakah kemudian vaksin ini aman dan juga efektif. Nah, kabarnya keterangan terakhir yang kami dapatkan dari pihak yang bersangkutan, data-data ini belum tersedia secara menyeluruh, begitu Mas Dhani? Ya, jadi perlu kami tegaskan sekali lagi ya, sebagai grand design awalnya adalah bahwa ini kita harus menyambut baik adanya kedatangan vaksin dari Sinovac ini. Ini merupakan langkah taktis pemerintah untuk menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan kedua, ini adalah kita juga perlu yang telah menginisiasi dari awal sehingga kerjasama internasional kepada beberapa pabrikasi termasuk diantaranya adalah Sinovac pada akhirnya kemarin sudah datang ke Indonesia dan langsung saat ini disimpan di Bio Farma. Kenapa di Bio Farma? Karena Bio Farma sudah sejak puluhan tahun bekerja sama dengan melakukan ekspor lebih daripada 104 negara dan semuanya sudah memiliki track record yang baik. Sehingga dengan standar kualitas yang terjamin, ada TQC yang berdasarkan standar WHO, nah sekarang vaksin disimpan untuk sambil menunggu persetujuan dari BPOM, sambil menunggu rekomendasi keluarnya apa yang disebut dengan Emergency Use Authorization dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Yeah. Nah, sehingga penyuntikan vaksinasi yang akan diprioritaskan pertama kali bagi para tenaga medis itu tidak akan dilakukan sebelum adanya keluar emergency use dari BPOM dan MUI. Betul. Untuk sertifikasi halalnya. Ya. Nah, sambil menunggu proses itu berlangsung, maka baik itu Bio Farma maupun klinik-klinik BUMN maupun juga Kementerian Kesehatan menyiapkan standarisasinya. Standarisasi penyuntikannya, SDM-nya juga perlu dilakukan sertifikasi dan juga standarisasi yang lebih detail. Karena untuk penyuntikan vaksinasi ini perlu suatu treatment khusus yang berbeda daripada pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Sehingga sambil ini berjalan, dilakukan simulasi, upgrading, TOT, sampai dengan juga persiapan distribusinya. Nah, Bio Farma memiliki cold chain yang cukup memadai, yang berstandar internasional, dan juga memiliki alat-alat transportasi, BUMN juga memiliki fasilitas transportasi yang memenuhi standar internasional untuk bisa memenuhi azas kelayakan dari pendistribusian vaksin. Ini yang saat ini kita siapkan secara paralel tentunya. Baik, Mas Dhani ini masih menunggu sertifikasi halal dari MUI, kemudian juga tadi izin dari BPOM untuk bisa emergency use, kemudian juga masih ada mengenai pendistribusian. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk akhirnya bisa disebarkan kepada masyarakat? Ya, jadi begini, perlu kita pahamkan juga bahwa ketika vaksin itu datang sampai, maka BPOM juga akan melakukan evaluasi lebih detail lagi, mengeluarkan namanya lot release, mengkaji lagi standar-standar efikasinya, dan juga memberikan namanya number batch. Ya. Number batch itu nomor seri dalam produk vaksinnya yang akan disuntikan, sehingga nanti ketika disuntikan kita bisa memitigasi secara regionalisasi ini sudah disuntikan kepada beberapa orang, lalu risiko-risiko seperti apa. Jadi number batch itu diperlukan. Nah, itu perlu waktu, perlu proses. Yang juga proses itu juga karena kita juga sepakat bahwa ini azasnya atas kehati-hatian, prudent, sebagaimana arahan Bapak Presiden, tentu kita juga harus melakukan tatanan operasional ini juga dengan detail. Sehingga ini perlu waktu. Kita berharap waktu ini tidak terlalu lama. Apalagi beberapa pernyataan-pernyataan juga dari BPOM,
juga sudah mengisyaratkan bahwa uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung maupun dilakukan di Brazil juga tidak ada masalah yang signifikan ditemukan. Sehingga insya Allah hasilnya juga BPOM juga bisa merekomendasikan yang terbaik untuk melakukan percepatan vaksinasi ini dengan tetap mengutamakan azas kehati-hatian. Baik, kita harapkan bersama waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama. Nah, ini mungkin Mas Diki bisa berikan pandangannya. Jadi vaksin ini kan dibuat dari virus yang dilemahkan. Nah, ini seperti apa sebenarnya cara bekerjanya di dalam tubuh nantinya, Mas Diki? Jadi pertama saya apresiasi ya proses ini, namun harus dipahami bahwa dengan mekanisme, apalagi ini mekanisme virus yang dilemahkan, kemudian juga proses uji fase 3-nya masih berlangsung dan belum selesai, dan juga studi atau hasil awal atau preliminarinya ini juga belum keluar, sehingga kita perlu sangat berhati-hati. Itu nggak apa-apa disimpan dulu di Bio Farma, tapi kita harus menunggu, dan BPOM juga tidak bisa tapi saya ingin menyampaikan bahwa Badan POM harus betul-betul mendasarkan keputusan penggunaan skema daruratnya pada data yang sangat valid, karena dengan potensi banyak secara negatif itu ada potensi-potensi itu, kita harus singkirkan dengan data. Gitu. Jadi karena ini virus yang dilemahkan, ada potensi dari mulai yang menengah sampai terburuk itu, saya tidak akan jelaskan di sini, tapi itu sekali lagi hanya bisa hilang berbagai macam teori konspirasi, berbagai macam ketakutan itu dengan data. Dan data inilah yang kita akan tunggu, ya, dan tidak bisa kita hanya mendasarkan pada uji fase 1, 2 yang memang sudah ada di jurnal ilmiah, namun itu tidak bisa menjadi dasar penggunaan secara darurat. Karena yang kita akan lihat, sebagaimana misalnya Moderna atau Pfizer, kan ketika dia didorong untuk mengajukan skema penggunaan darurat, ketika studi awal dia disampaikan, oh saya efikasinya 90%, 94%. Nah, itulah yang diharapkan. Dan satu lagi yang perlu dicatat bahwa dari mulai Juli sampai saat ini penggunaan secara darurat di China sekalipun, kita dunia ilmiah ini belum mendapat data hasilnya seperti apa. Jadi apakah betul yang diklaim aman itu datanya seperti apa? Itu belum ada, baru semacam press release di beberapa media, sehingga kami akan sekali lagi menunggu. Jadi vaksin ini tidak bisa, kita ingin vaksin yang jelas juga aman, tidak ingin vaksin yang dalam tanda kutip kita masih meraba-raba apakah ini betul atau tidak. Dan ya, jika ternyata dari yang sudah menggunakan saja belum ada laporan lengkap, jadi artinya sebenarnya ini sejauh ini masih spekulasi begitu untuk soal keamanannya, begitu Mas Diki? Kalau disebut spekulasi ya bisa, tapi setidaknya kita berpikir positif saja. Berpikir positifnya artinya oke, barangnya sudah ada, tapi kita bersikap bersabar, ya. Karena tidak boleh juga mengambil risiko. Kan kita mengikuti arahan Pak Presiden juga supaya berhati-hati. Dan ingat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk melakukan program vaksinasi agar berhasil menjadi strategi herd immunity, sebagaimana beberapa kesempatan juga saya sampaikan, kita perlu menyiapkan, ya, ada yang disebut dengan angka reproduksi yang harus rendah, termasuk juga coverage dari atau orang penduduk, persentase penduduk yang divaksinasi ini juga harus cakupannya harus memadai, harus lebih dari misalnya 80%. Nah, ini yang belum terpenuhi karena data terakhir kan survei menunjukkan untuk Jakarta Jawa Barat saja di bawah 50%. Apalagi kalau harus bayar. Nah, ini sembari menunggu tentu kita bisa melakukan beberapa rangkaian persiapan selain yang tadi sudah disampaikan Mas Dani, tapi dari sisi saya pesankan untuk keberhasilan strategi vaksinasi, landaikan kurvanya, kemudian juga tingkatkan persentase cakupan dari orang yang mau divaksinasi. Dan ini tentu bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tentu perlu
setidaknya 2 bulanan lah untuk daerah-daerah yang relatif memungkinkan. Baik, nanti mungkin bisa minta tanggapannya dari Mas Dhani setelah jeda atas apa yang disampaikan oleh Mas Diki. Nanti Mas Dhani bagaimana melandaikan kurva dan juga meningkatkan jumlah persentase orang yang ingin divaksin. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.